Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang pemfaktoran aljabar selisih 2 kuadrat. Nah, materi ini ada di kelas 8 semester ganjil dengan kompetensi dasar menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya dan indikator pencapaiannya menentukan faktor suku aljabar bentuk selisih 2 kuadrat, yakni A kuadrat min B kuadrat. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pemfaktoran aljabar selisih 2 kuadrat, alangkah baiknya kita menelaah sedikit-sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemfaktoran aljabar selisih 2 kuadrat, seperti apa itu pemfaktoran, bagaimana bentuk aljabar, dan bagaimana bentuk kuadrat. Pertama, pemfaktoran atau biasa kita sebut dengan faktorisasi adalah proses mencari faktor yang ketika dikalikan bersama akan menghasilkan bilangan asalnya. Misalnya kita memiliki bilangan asal itu 6. Nah, dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan 6, berarti dua buah bilangan tersebut adalah faktor dari 6. Faktor dari 6 itu apa saja? Berarti 1 kali 6 sama dengan 6, 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 1, 6, 2, dan 3 itu merupakan faktor-faktor dari 6. Selanjutnya, bentuk aljabar. Menyajikan masalah matematika menggunakan huruf sebagai simbol pengganti. Nah, mungkin kita pernah menemukan ada operasi seperti ini. 2 min X sama dengan 1. Nah, 2 dikurangi berapa? Hasilnya sama dengan 1. X ini adalah pengganti 1, karena 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian saya punya operasi 3B sama dengan 6. 3 dikali berapa? Hasilnya 6. Nah, B di sini adalah pengganti bilangan 2, karena 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Selanjutnya, bentuk kuadrat. Hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan itu nanti ditambahkan pangkat 2 di sebelah kanan atas bilangan tersebut. Seperti ini. Misalkan ada bilangan 4 dikalikan dengan 4 lagi sama dengan 16, maka bentuk kuadrat dari 16 adalah 4 pangkat 2. Selanjutnya pemfaktoran aljabar selisih 2 kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan kata selisih di sini. Biasanya ketika kita hendak atau mencari selisih, maka kita menggunakan operasi pengurangan. Misalnya selisih dari 5 dan 2. Berarti cara mencarinya adalah 5 dikurangi 2, kemudian selisih antara 3 dan 1. Cara mencari selisihnya berarti 3 dikurangi 1. Begitupun dalam pemfaktoran aljabar selisih 2 kuadrat. Kedepannya kita akan menemukan operasi aljabar dengan operasi pengurangan. Dari situ kita mengetahui bentuk umum dari pemfaktoran aljabar selisih 2 kuadrat adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Nah, sebelah kiri sama dengan ini merupakan aljabar selisih 2 kuadrat. Dan di sebelah kanan sama dengan ini merupakan faktor-faktornya. Dua buah faktor ini apabila dikalikan maka akan menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Kita operasikan bersama-sama. A dikalikan dengan A sama dengan A kuadrat. A dikalikan dengan min B sama dengan min AB. Kemudian B dikalikan dengan A sama dengan BA, atau bisa kita tulis AB. Dan B dikalikan dengan min B. B dikalikan dengan min B sama dengan min B kuadrat. Nah, min AB dan plus AB, jika kita operasikan hasilnya akan menjadi 0. Maka yang tersisa hanya tinggal A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini dengan ini sama kan? Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama. Di sini saya memiliki soal 9A kuadrat min 4B kuadrat. Nah, coba perhatikan 9 ini merupakan bentuk kuadrat.
Nah, dengan bentuk kuadratnya adalah 3 pangkat 2. Maka 9A kuadrat ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. 3A kuadrat. Kemudian 4 juga merupakan bilangan kuadrat. Maka bentuk kuadrat dari 4 adalah 2 pangkat 2. Nah, 4B kuadrat bisa kita ganti penulisannya menjadi seperti ini. Nah, teman-teman apakah masih ingat dengan bentuk umum dari pemfaktoran aljabar selisih 2 kuadrat? Nah, ini seperti ini. 3A kuadrat bisa kita umpamakan sebagai A. Jadi 3A itu sama dengan A dan 2B sama dengan B. Jadi nanti kita akan menemukan pemfaktorannya seperti ini. 3A plus 2B dikalikan dengan 3A min 2B. Jadi faktor dari 9A kuadrat min 4B kuadrat sama dengan 3A plus 2B dikalikan dengan 3A min 2B. Nah, apabila nanti dalam penulisannya jika ingin 3A min 2B didahulukan, kemudian 3A plus 2B-nya diakhirkan, hasilnya akan sama saja. Jadi, apabila kedua operasi ini ditukar posisinya, maka tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh adalah jika tanda kurung ini dihilangkan, maka urutan operasinya nanti akan berubah dan hasilnya akan berubah. Maka tanda kurung ini tidak boleh dihilangkan ya. Next ke contoh soal yang kedua. Di sini saya memiliki 8M kuadrat min 32N kuadrat. Apakah 8 dan 32 ini merupakan bilangan kuadrat? Bukan ya. Tidak ada dua buah bilangan yang sama jika dikalikan akan menghasilkan 8 dan 32. Nah, solusinya adalah kita mencari FPB dari 8 dan 32. Berapa FPB dari 8 dan 32? Ya, 8. Kita akan memisahkan 8 dari operasi ini. Kita tulis 8 dalam kurung. Nah, perhatikan di sini 8 dibagi 8 sama dengan 1. Kemudian 32 dibagi 8 sama dengan 4. Nah, 4 ini merupakan bilangan kuadrat. Bentuk kuadratnya adalah 2 pangkat 2. Maka kita bisa mengubah bentuknya menjadi seperti ini. 8 dalam kurung M kuadrat min 2N kuadrat. Nah, M kuadrat ini bisa kita umpamakan lagi sebagai A. Lalu 2N ini kita umpamakan lagi sebagai B. Maka menurut bentuk umum dari pemfaktoran aljabar selisih 2 kuadrat yang telah kita pelajari tadi, pemfaktoran dari sini adalah 8, kemudian M plus 2N, dan M min 2N. Jadi faktor-faktor dari 8M kuadrat min 32N kuadrat sama dengan 8, kemudian M plus 2N, dan M min 2N. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.